Nah, untuk mengukur berapa panas yang dilepaskan ketika reaksi terjadi, maka kita bisa menghitung berapa panas yang diterima atau dilepas lingkungan. Misalkan begini, ini proses reaksi kimia kayu terbakar. Ini kayu terbakar. Kita tidak bisa mengukur langsung dari kayunya, ya, tapi kita bisa mengukur berapa sih panas yang diterima oleh sistem. Karena si kayu ini kan melepas ya, melepas panas. Maka kita bisa melihat berapa sih panas yang diterima oleh lingkungan dari sistem gini. Bapak ngasih uang 5.000, tapi bapak mah orangnya pendiam, nggak mau ngomong-ngomong. Nggak mau ngomong-ngomong, bahwa bapak udah ngasih uang. Kamu nggak bisa nanya ke bapak, kamu tanya ke orang yang bapak kasih duit. Gitu. Misalkan kamu tanya berapa bapak ngasih duit, 5.000. Nah, 5.000 itu berarti perubahan uang bapak. Kamu nggak perlu tanya ke bapak langsung, gitu. Sama, kamu tidak perlu tanya ke kayunya langsung, tapi kamu lihat kayu ini ngasih panas ke siapa aja. Tapi kan terlalu banyak ya, mungkin kalau misalkan manasin air nih, masa air pakai api ini, panas dari kayu ini, panas dari proses perubahan kayu menjadi arang atau gas ini, nanti si panasnya akan diterima oleh air. Nanti kamu cek air berapa nerima panasnya. Akan diterima oleh alat juga. Cek alatnya berapa. Ada yang diterima oleh udara sekitarnya. Ada yang diterima oleh kayu yang belum terbakarnya masih bisa menerima panasan. Gitu. Gitu. Karena ya sistemnya kan kayu yang sedang terbakar. Ini kalau yang kayu yang belum terbakar masih di lingkungan ini. Bisa terima oleh sininya. Jadi akan sulit sekali. Maka dibuatlah alat-alat yang bisa memperkecil lingkungannya jadi lebih kecil gitu. Namanya kalorimeter. Kalorimeter itu bentuknya seperti ini nih. Mana ya? Ini namanya kalorimeter. Lihat sini. Dalam kalorimeter ini, nah reaksinya di sini nih. Reaksi di sini, ini reaksinya. Oh, lihat ya. Reaksinya dipicu oleh ini kabel yang dikonsletkan terbakar ini. Nah, ketika dia terbakar, maka karena sistemnya terisolasi, panas dari reaksi ini hanya akan diterima oleh air dan alatnya. Hanya diterima oleh air dan alatnya. Yang diterima oleh air, itu rumusnya Q sama dengan M kali C dikali delta T. M itu apa? M itu massa airnya. Massa air dalam kilogram. C itu apa? C itu kalor jenis. Kalor jenis. Beda-beda ya. Ini cairannya kalau diganti dengan yang lain boleh nggak? Boleh. Nanti berubah C-nya. Delta T itu perubahan suhu. Karena dipanaskan kan suhunya berubah kan ya. Nah, berapa suhunya, perubahan suhunya? Nah, jadi delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi delta T itu perubahan suhu. Suhu di mana? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, sedangkan yang diterima oleh alat, ini alatnya, ini air ya, yang Q ini air, Q air. Sedangkan untuk alatnya, Q alat, itu rumusnya C kali delta T. Nggak usah ada masanya. Kalau C ini C besar ya, ini kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Delta T sama perubahan suhu. Jadi
jumlah panas atau delta H perubahan panas, perubahan kalor saat reaksi itu sama dengan Q air, ya karena kan diterima oleh air, Q air ditambah Q alat. Tapi atau delta H belum selesai ya, sama dengan Q total. Tapi nilainya berkebalikan kan? Kalau H melepas, maka Q-nya menerima. Nah, gitu. Jadi kebalikannya, jadi delta H itu sama dengan min Q. Gitu. Kalau kalau Q-nya sama dengan 1000, maka delta H-nya kebalikannya sama dengan minus 1000. Atau kalau Q-nya misalkan minus 20, maka delta H-nya sama dengan 20. Kebalikannya. Lambangnya kebalikan. Jadi delta H sama dengan min Q. Gitu. Karena yang satu melepas, yang satu menerima. Nanti kita akan beri contoh soalnya ya.